Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita bersatu di dalam doa sebelum merenungkan kebenaran firman Tuhan. Bapa kami yang bertahta di dalam sorga, kami mengucap syukur, kami memohon Tuhan tolong kami sekali lagi untuk boleh bukan hanya membaca, tapi kami juga merenungkan firman-Mu dan boleh diberikan pengertian. Roh Kudus, bicaralah, Tuhan bicaralah kepada kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, tema Gema hari ini adalah teman-teman seperjuangan dalam Injil. Terambil dari Filipi pasal kedua ayat 19-30. Saya akan bacakan, silakan Bapak Ibu boleh perhatikan bagian Alkitab masing-masing. Demikian firman Tuhan. Tetapi dalam Tuhan Yesus kuharap segera mengirimkan Timotius kepadamu, supaya tenang juga hatiku oleh kabar tentang hal ihwalmu. Karena tak ada seorang padaku yang sehati dan sepikir dengan aku dan yang begitu bersungguh-sungguh memperhatikan kepentinganmu. Sebab semuanya mencari kepentingannya sendiri, bukan kepentingan Kristus Yesus. Kamu tahu bahwa kesetiaannya telah teruji dan bahwa ia telah menolong aku dalam pelayanan Injil, sama seperti seorang anak menolong bapaknya. Dialah yang kuharap untuk kukirimkan dengan segera, sesudah jelas bagiku bagaimana jalannya perkaraku. Tetapi dalam Tuhan aku percaya bahwa aku sendiri pun akan segera datang. Sementara itu kuanggap perlu mengirimkan Epafroditus kepadamu, yaitu saudaraku dan teman sekerja serta teman seperjuanganku, yang kamu utus untuk melayani aku dalam keperluanku. Karena ia sangat rindu kepada kamu sekalian dan susah juga hatinya, sebab kamu mendengar bahwa ia sakit. Memang benar ia sakit dan nyaris mati. Tetapi Allah mengasihani dia, dan bukan hanya dia saja melainkan aku juga, supaya duka citaku jangan bertambah-tambah. Itulah sebabnya aku lebih cepat mengirimkan dia, supaya bila kamu melihat dia, kamu dapat bersuka cita pula dan berkurang duka citaku. Jadi sambutlah dia dalam Tuhan dengan segala sukacita dan hormatilah orang-orang seperti dia. Sebab oleh karena pekerjaan Kristus ia nyaris mati dan ia mempertaruhkan jiwanya untuk memenuhi apa yang masih kurang dalam pelayananmu kepadaku. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Dua nama yang tadi kita baca di Alkitab, Timotius dan juga Epafroditus. Mereka berdua adalah rekan perjalanan atau rekan sepelayanan atau pendukung seperjuangan dari Rasul Paulus. Timotius mewakili Paulus, dia dikirim ke Filipi. Sedangkan Epafroditus mewakili Filipi, dikirim oleh jemaat untuk melayani keperluan dari Paulus. Saudara, dari apa yang tadi kita baca, saya akan membagikan beberapa poin yang bisa kita renungkan berkaitan dengan teman-teman seperjuangan di dalam pelayanan kita, di dalam pekabaran Injil atau di gereja. Yang pertama, saudara, kita perlu bersyukur untuk rekan pelayanan kita dan seperjalanan seperjuangan kita di dalam iman kepada Kristus. Sama halnya ketika Paulus mensyukuri kehadiran Timotius dan juga Epafroditus. Saudara, lihatlah sekitar kita dan bersyukurlah untuk orang-orang di sekitar kita yang Tuhan tempatkan sampai hari ini, yang mendoakan kita, yang mendukung pelayanan kita, maupun menjadi rekan dalam perjalanan iman kita mengikut Yesus sampai hari ini. Mungkin saja mereka adalah orang tua kita, saudara kita, sahabat, rekan kerja, rekan bisnis, rekan pelayanan, anak-anak, tetangga, orang di sekitar siapapun Tuhan dapat pakai, dan kita patut dan perlu bersyukur atas kehadiran mereka yang menolong kita sampai hari ini boleh setia kepada Tuhan. Saudara, dengan belajar bersyukur, maka kita juga akan diajar tentang apa artinya tidak hanya memperhatikan kepentingan diri sendiri, tetapi juga kepentingan orang lain, bahkan kepentingan Kristus. Yang kedua, saudara, kita perlu berdoa agar Tuhan juga menyediakan rekan yang sehati, sepikir, untuk mendukung pelayanan kita mengerjakan kepentingan Kristus. Saudara, betul terkadang kita bisa mengalami yang namanya keletihan karena mungkin banyaknya pelayanan yang harus kita kerjakan, termasuk sibuknya pekerjaan kita, sibuknya pelayanan. Keletihan ini kemudian akan mulai memunculkan sebuah pikiran dan perasaan bahwa mungkin hanya kita yang selama ini mengerjakan pelayanan tertentu dengan begitu berinisiatif, begitu berapi-api, hanya kita yang peduli, hanya kita yang tampaknya begitu bersemangat untuk Tuhan. Sedangkan yang lain tidak punya semangat yang sama. Rasanya seperti itu. Saudara, kalau itu hal yang terjadi ada dua kemungkinan. Yang pertama, betul, belum ada rekan yang sehati sepikir di dalam pelayanan kita.
Jika ini yang terjadi, maka mintalah kepada Tuhan untuk boleh mengirimkan 1, 2, 3 orang yang kemudian punya hati dan pikiran yang sama, yang benar-benar sungguh-sungguh menunjukkan satu pelayanan yang habis-habisan untuk Tuhan. Dan kalau kita ada kemungkinan kedua, saudara, ada orang-orang di sekitar kita yang sebenarnya sedang berjuang dan sedang melayani juga, dan melayani sepenuh hati. Tapi kita tetap merasa keletihan. Saudara, bisa jadi. Ini berarti mungkin saja kita yang sedang keletihan. Kita terlalu sibuk, kita terlalu capek dengan pelayanan yang selama ini kita ambil. Saudara, ambillah waktu untuk berdiam diri di hadapan Allah dan beristirahat sejenak. Poin ketiga, kita juga perlu belajar. Kita sendiri harus menjadi rekan yang memperhatikan kepentingan orang lain, bukan hanya kepentingan diri kita saja. Dari 2 poin di atas kita sudah membahas tentang bagaimana orang lain yang menjadi penolong, pendukung kita dalam pelayanan, dan mengingatkan kita, menguatkan kita, menyediakan support, dan lain seterusnya. Poin terakhir yang juga tidak kalah penting adalah bahwa kata teman seperjuangan itu berarti 2 arah, bukan hanya 1 arah. Seperjuangan artinya sama-sama berjuang. Oleh karena itu kita pun perlu melihat ke dalam diri kita selama ini, apakah kita di dalam pelayanan dan pekerjaan Injil, apakah kita terlalu fokus atau memperhatikan kepentingan kita diri kita sendiri saja? Apakah kita telah fokus memperhatikan kepentingan Kristus dan kepentingan orang lain? Saudara, memperhatikan kepentingan orang lain itu berarti kita tetap mementingkan kepentingan orang lain sekalipun ketika tidak ada satu orang pun yang mengapresiasi atau memuji pelayanan kita. Sekalipun ketika kita berhadapan dan harus melayani orang yang sulit, menjengkelkan, menyebalkan, atau kita tidak sukai. Sekalipun itu berarti dalam pelayanan kita ada waktu, tenaga, pikiran, bahkan uang yang harus kita korbankan. Itulah pelayanan menjadi seorang yang juga berjuang dan support dalam pelayanan orang lain. Mari kita bersyukur, kita meminta kepada Tuhan, dan juga kita mulai dari diri sendiri. Amin. Kita berdoa. Bapa, kami kembali bersyukur buat kebenaran firman-Mu. Tuhan, tolong setiap dari kami untuk boleh menjadi penolong yang baik juga untuk rekan-rekan pelayanan yang lain. Dan juga Tuhan, tolong sediakan juga orang-orang yang punya satu visi, satu hati untuk mengerjakan pelayanan-Mu hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Terima kasih Bapa, ini doa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, Saudara sekalian.